Selamat datang di channel Sariputa Indonesia. Kali ini Sariputa akan membagikan kisah Tipala Tamiga Jataka yang penuh makna. Yuk kita simak bersama. Dalam ketiga sikap tubuh dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika menetap di Arama Badarika di Kosambi mengenai Thera Rahula yang memiliki ketetapan hati untuk menjalankan peraturan dalam sangha. Di sebuah hutan yang sunyi di kerajaan Magadha, hiduplah seekor rusa jantan yang bijaksana. Ia bukan rusa biasa. Ia adalah pemimpin kawanan rusa yang terkenal cerdas dan berhati mulia. Rusa ini sebenarnya adalah reinkarnasi dari Bodhisatta, calon Buddha, yang dalam kehidupan ini memimpin hewan-hewan lain dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Suatu hari, saudara rusa bijaksana itu datang membawa anak laki-lakinya. "Adikku," katanya, "ajarkanlah anakku agar ia tahu cara-cara menghindari bahaya di hutan. Aku ingin ia selamat seperti kau." Sang paman, si rusa bijaksana, mengangguk setuju. Ia pun mulai mengajari keponakannya berbagai teknik untuk lolos dari perangkap para pemburu. Rusa muda itu sangat rajin. Ia datang tepat waktu untuk setiap sesi latihan. Ia belajar cara berjalan, cara berbaring, bahkan cara bernafas agar tampak seperti telah mati bila terjebak. Sang paman mengajarkan setiap trik, dari teknik pura-pura mati hingga penggunaan 8 kukunya untuk menggaburkan jejak. Semua pelajaran itu diterima dengan penuh semangat. Suatu hari yang naas, ketika menjelajah sendirian di hutan, rusa muda itu terjebak dalam sebuah perangkap pemburu. Ia tidak panik. Sebaliknya, ia teringat semua pelajaran yang diajarkan pamannya. Dengan tenang, ia mulai mempraktikkan semuanya. Ia berbaring, menjulurkan lidah, menggembungkan tubuhnya, dan hanya bernafas lewat bagian bawah hidungnya. Tampak seperti bangkai rusa yang sudah membusuk. Sementara itu, kawanan rusa yang lain mendengar suara tangisannya dan segera memberitahu ibunya. Sang ibu segera menemui rusa bijaksana, adiknya sendiri. Dengan cemas ia berkata, "Anakku terjebak. Apa yang akan terjadi padanya?" Namun, sang paman tetap tenang dan penuh keyakinan. "Tenanglah," ujar sang bodhisatta. "Anakmu adalah muridku. Ia telah belajar semua yang perlu ia tahu. Dia tidak akan membuat kesalahan. Percayalah, dia akan kembali padamu." Ia pun menyampaikan syair yang menggambarkan keahlian keponakannya dalam berpura-pura mati dan menghindari bahaya. Benar saja, ketika sang pemburu datang, ia melihat rusa itu tampak seperti bangkai tua. Pemburu itu mendekat, menekan tubuh rusa itu dengan tangan dan berkata, "Ah, rusa ini pasti sudah mati sejak pagi. Amis sekali." Ia pun memutuskan untuk mengumpulkan kayu dan daun untuk memotong dan memasak rusa itu di tempat. Namun, begitu sang pemburu lengah, rusa muda itu membuka matanya, mengangkat kepala, dan dalam sekejap melompat bebas dari jeratan perangkap. Ia berlari secepat kilat, menembus semak dan pepohonan. Dengan gesit, ia menembus kabut hutan dan kembali ke pelukan ibunya yang sedang menanti dengan penuh harap. Kisah ini diceritakan oleh sang Buddha ketika para bikhu di Kosambi saat membicarakan Thera Rahula, putra beliau sendiri, yang memiliki semangat dan tekad luar biasa dalam mematuhi peraturan sangga. Bahkan ketika semua bikhu tak lagi menampungnya, Rahula memilih tidur di kamar mandi daripada melanggar satu peraturan pun. Sang Buddha kemudian mempertautkan kehidupan masa kini dan masa lampau. Rahula adalah rusa muda yang cerdas dan sabar itu. Upalawarna adalah sang ibu rusa, dan beliau sendiri
adalah sang paman bijaksana. Dari sinilah kita belajar, keteguhan dan kebenaran dan latihan spiritual tidak mengenal usia, bentuk, atau kehidupan. Ia melekat kuat dalam hati yang luhur. Solusi utama yang dapat diambil dari Tipalathamiga Jataka adalah pentingnya pendidikan dan pelatihan sejak dini untuk menghadapi bahaya dalam hidup. Dalam cerita ini, sang paman rusa yang bijaksana dengan penuh tanggung jawab mengajarkan keponakannya keterampilan bertahan hidup di hutan yang berbahaya, di mana perangkap dan ancaman dari pemburu selalu mengintai. Ia tidak hanya mengajarkan secara teori, tetapi melatih keponakannya hingga benar-benar siap secara mental, fisik, dan teknik. Ketika situasi krisis benar-benar datang, rusa muda tersebut tidak panik, tidak putus asa, dan tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, ia menerapkan semua pelajaran dengan tenang, sehingga ia berhasil membebaskan diri tanpa harus mengandalkan siapapun. Ini menunjukkan bahwa solusi terbaik untuk menghadapi bahaya adalah persiapan yang matang, latihan yang konsisten, dan ketenangan dalam berpikir. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, hal ini bisa diterapkan dalam mendidik anak-anak agar mandiri dan tangguh, membekali diri dengan ilmu dan etika, serta tidak mudah goyah ketika menghadapi tekanan. Pendidikan yang tepat, terutama dari orang yang bijak dan berpengalaman, akan menjadikan bekal hidup yang luar biasa ketika seseorang menghadapi jebakan kehidupan di masa depan. Pesan moral dari Tipalathamiga Jataka sangat kuat. Kepatuhan terhadap ajaran, latihan yang sungguh-sungguh, serta kerendahan hati adalah kunci keselamatan dan kesuksesan. Rusa muda dalam kisah ini adalah simbol dari murid yang ideal. Ia tidak sombong, tidak meremehkan, dan tidak lalai. Ia menerima bimbingan dari pamannya dengan rendah hati dan mengikuti semua arahan dengan disiplin tinggi. Bahkan ketika terjebak dalam perangkap, ia tidak langsung melawan atau panik, tapi memilih untuk menenangkan diri dan menerapkan ilmu yang telah ia pelajari dengan sepenuh hati. Di sisi lain, sang paman rusa juga menjadi teladan guru sejati. Ia tidak hanya mengajarkan secara teori, tapi memastikan muridnya benar-benar memahami, sambil memberikan kepercayaan penuh saat krisis terjadi. Ini mengajarkan kita bahwa guru dan murid sama-sama berperan penting dalam keberhasilan pendidikan. Dalam kehidupan manusia, pesan ini mengingatkan bahwa menjalankan aturan dengan tekun dan bersikap rendah hati akan memberikan kekuatan luar biasa. Tidak perlu merasa hebat karena keturunan, kedekatan, atau status. Yang penting adalah kerja keras dan ketulusan dalam belajar, serta kepercayaan pada proses dan ajaran yang benar. Kesimpulan dari Tipalathamiga Jataka adalah bahwa kebijaksanaan, disiplin, dan keteguhan dalam menjalani ajaran akan membawa keselamatan, bahkan dalam situasi paling genting sekalipun. Cerita ini juga menekankan bahwa kualitas sejati seseorang bukan dilihat dari siapa dia atau dari mana asalnya, tapi dari seberapa sungguh-sungguh ia menjalankan latihan dan prinsip hidup yang benar. Dalam dua kehidupan yang berbeda, saat menjadi rusa muda dan saat menjadi bikhu Rahula, semangat disiplin dan komitmen untuk menaati peraturan ditunjukkan dengan konsisten. Ini memperlihatkan bahwa kualitas luhur seseorang tidak hanya muncul dalam satu kehidupan, tapi bisa terus berlanjut sebagai karakter abadi yang membawa manfaat. Buddha menampilkan Rahula sebagai contoh bahwa meski ia adalah seorang anak Buddha, ia tetap menghormati aturan dan tidak meminta perlakuan khusus. Ini adalah pelajaran besar dalam kehidupan spiritual maupun sosial yang dihargai bukanlah garis keturunan atau kedudukan, tapi karakter dan dedikasi. Maka, dalam kehidupan ini,
yang kita perlu tanamkan yaitu sikap hormat terhadap guru, ketekunan dalam belajar, dan kesiapan menghadapi cobaan hidup dengan kepala dingin. Sikap inilah yang akan menyelamatkan kita dari jebakan kehidupan, seperti rusa muda itu bebas dari perangkap pemburu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputa Indonesia.